Masuknya agama Kristen ke Kalimantan memiliki sejarah yang panjang serta kompleks. Perkembangan agama Kristen di Kalimantan bermula pada abad ke-16 saat para pedagang Portugis mulai masuk ke wilayah tersebut untuk berdagang. Pada awalnya, misi penginjilan di Kalimantan dilakukan oleh para imam Katolik Portugis. Pada tahun 1576, sebuah gereja Katolik didirikan di Sambas, Kalimantan Barat. Namun, pengaruh Portugis di Kalimantan berkurang seiring dengan hilangnya kekuasaan mereka di wilayah tersebut. Pada abad ke-18, gereja Protestan Belanda mulai mengirim misionaris ke Kalimantan. Mereka memusatkan perhatian mereka pada suku Dayak yang saat itu masih memegang teguh kepercayaan animisme dan politeisme. Misi penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris Belanda berhasil membawa banyak orang Dayak masuk ke dalam agama Kristen, terutama di wilayah Kapuas Hulu. Agama Kristen masuk ke Kalimantan Timur sendiri pada awal abad ke-19 melalui penginjilan yang dilakukan oleh misionaris Belanda. Pada awalnya, misi penginjilan Kristen di Kalimantan Timur dilakukan oleh para misionaris dari NZG atau Perhimpunan Penginjilan Belanda yang didirikan pada tahun 1797. Misi penginjilan Kristen di Kalimantan Timur dilakukan oleh para misionaris Belanda yang dipimpin oleh Nicholas Adriani dan kawan-kawannya. Mereka tiba di Tenggarong pada tahun 1896 dan mulai melakukan penginjilan di sekitar wilayah tersebut. Pada tahun 1898, mereka berhasil membaptis 70 orang Dayak di daerah Berau. Perkembangan agama Kristen di Kalimantan Timur pada awalnya terbatas di wilayah pedalaman yang dihuni oleh suku Dayak. Namun, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pengaruh agama Kristen semakin meluas ke daerah-daerah pesisir di Kalimantan Timur, terutama di wilayah Samarinda dan Balikpapan. Pada tahun 1914, dibangunlah sebuah gereja pertama di Samarinda, yang kemudian menjadi pusat kegiatan misi penginjilan Kristen di Kalimantan Timur. Perkembangan agama Kristen di Kalimantan Timur semakin pesat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, karena diberlakukannya kebebasan beragama yang mengizinkan agama Kristen berkembang secara bebas. Perkembangan agama Kristen di Kalimantan Timur juga didukung oleh para misionaris dari berbagai denominasi seperti Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI, Gereja Kristen Kalimantan Evangelis atau GKKE, Gereja Borneo Evangelis atau GBE, Gereja Toraja, dan Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT. Para misionaris ini berhasil membawa banyak orang masuk ke dalam agama Kristen di Kalimantan Timur, terutama di kalangan suku Dayak. Namun, perkembangan agama Kristen di Kalimantan Timur juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan agama Islam yang kuat di wilayah tersebut. Selain itu, pengaruh adat dan kepercayaan animisme yang masih kuat di kalangan suku Dayak juga menjadi hambatan bagi perkembangan agama Kristen. Secara keseluruhan, sejarah agama Kristen di Kalimantan Timur merupakan bagian dari sejarah penginjilan Kristen di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan agama Kristen di Indonesia secara umum.